Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Hari ini adalah pertandingan yang sangat seru sekali antara SSJ Kota Bogor kuota kelahiran tahun 2008 melawan SSB Garuda Bogor sama kelahiran tahun 2008 juga. Di sini SSB Garuda menggunakan seragam berwarna biru-biru, sedangkan SSJ Kota Bogor menggunakan rompi berwarna hijau. Tadi sudah kita dengar kick off, babak pertama sudah dimulai. Saat ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Rido langsung ke depan kepada Razik, cuma dihalangi saja oleh pemain belakang dari SSB Garuda. Langsung Razik sprint sendiri, kotak-katik dia melawan back yang sangat tinggi dari SSB Garuda. Di body tadi dihalau dan menjadi lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Baru pertandingan awal, babak awal ini sudah dilakukan serangan yang cepat dan penuh dengan perjuangan dari kedua tim. Langsung dimulai Fahri tadi body dan ternyata pelanggaran saja, menjadi tendangan bebas untuk SSB Garuda. Sang nomor 10 dari SSB Garuda mengambil tendangan bebas. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pemain SSB Garuda. Langsung tadi ke depan dan masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari SSJ Kota Bogor, ada Fauzan di sana, dan langsung tadi disergap oleh kiper SSJ Kota Bogor bernama Fatir. Masih serangan oleh SSB Garuda di depan kotak penalti dari SSJ Kota Bogor. Tendangan bebas karena handsball tadi sudah dihalau oleh Fatir. Disergap, ditangkap bola dengan sigap tadi Fatir, sang kiper SSJ Kota Bogor. Langsung Fatir ke depan, umpan kepada Razik maksudnya. Razik press, adu body, sepertinya kalah tadi Razik. Langsung masih dikuasai oleh pemain SSB Garuda. Ada pemain jangkung dari SSB Garuda, kuasai bola dia. Press terus oleh Aska tadi sendiri, dibantu oleh Razik di sana, masih dikuasai oleh pemain SSB Garuda sehingga menjadi lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Ya, ini adalah friendly match atau pertandingan persahabatan sesama SSB di Kota Bogor. Sudah sering sekali kedua tim ini bertemu dengan pertemuan yang hampir imbang antara menang dan kalah maupun seri. Tetap saja mereka sering bertemu dan mereka saling bersahabat. Dalam pertandingan kali ini tetap menunjukkan rasa ngotot, rasa sportivitas berjuang dalam sepak bola usia dini. Dan kita kembali ke lapangan, lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam akan segera dilakukan. Langsung saja tadi ke Razik maksudnya, tetapi masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari SSB Garuda. Kita lihat ada Nabil sudah mulai maju ke depan, masih di sebelah kanan dari SSJ Kota Bogor. Langsung serangan cepat, sprint pemain SSB Garuda di sana, masih bisa dihalau oleh Rido sehingga menjadi lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Kita lihat langsung tadi lempar, bisa dihalau oleh Fauzan ke depan, langsung dihalau, menjadi lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Rido mencoba melakukan lemparan ke dalam, kepada siapakah Rido akan melempar? Langsung dilempar ke depan kepada Razik. Razik sprint, di cover yang baik sekali oleh pemain belakang SSB Garuda sehingga memudahkan kiper untuk menangkap bola. Hilang peluang dari SSJ Kota Bogor. Kembali pertarungan di lapangan tengah sebelah kiri atau sebelah kanan dari SSB Garuda. Tadi Nabil kontrol bola, sayang sekali kontrol bola yang kurang apik dari Nabil tadi sehingga bisa direbut oleh pemain SSB Garuda. Sekarang SSB Garuda sudah melakukan serangan cepat ke depan. Untung ada back Fauzan di sana menghalangi serangan dari SSB Garuda. Kembali Fadi kontrol bola dan sepertinya masih bisa dihalau oleh Aska, dibantu tadi, dan kembali kotak-katik, masih bisa direbut kembali oleh pemain SSB Garuda. Kontrol yang bagus sekali pemain SSB Garuda. Serangan tadi dibuang kembali bola oleh Fauzan. Lemparan ke dalam cepat tadi dilakukan, langsung berusaha untuk menggedor dari pertahanan SSJ Kota Bogor dari sebelah kiri. Sayang sekali offside.
Offset pertama tadi langsung tadi tendang ke depan kepada Aska. Aska langsung kepada Rido langsung ke depan Nabil. Maksudnya sayang sekali bola dari Rido masih jadi halau oleh pemain belakang, pemain tengah maksud kami. Bagus sekali penyerang dari SSB Garuda tadi, covering. Masih ada Fahri di sana, langsung ke depan. Dua kali apa yang terjadi di sini? Kenapa menendang teman sendiri? Kembali bola dikuasai oleh pemain SSB Garuda. Sepertinya pada babak pertama ini pemain SSB Garuda benar-benar mengurung dan menguasai permainan sepak bola babak pertama ini. SSB Garuda dengan cantik menguasai bola. Masih ada Nabil di sana, kontrol Nabil pada depan ke Razik. Masih sayang sekali umpan yang tidak jelas tadi, masih bisa dihalau dengan mudah oleh pemain belakang SSB Garuda. Kembali Nabil duel di tengah. Nabil adu body dia, sepertinya kalah tadi. Nabil dihalau saja, dikembalikan pada nomor 10 umpan depan, langsung digocek Fauzan tadi dan apa terjadi? Gol yang indah, licin sekali pemain dari SSB Garuda ini mengecoh dari pemain bertahan SSJ Kota Bogor, merubah skor menjadi 1-0 untuk SSB Garuda. Sang kancil tadi berhasil mengecoh back dan kiper SSJ Kota Bogor. Gol. Ya, tertinggal 1-1 SSJ Kota Bogor. Saat ini Razik menguasai bola di tengah, langsung kick off kembali, langsung ke depan, langsung kembali bermain di belakang. Apa yang terjadi dengan para pemain SSJ Kota Bogor? Kotak-katik di dalam kotak penalti sendiri dan langsung lepas saja tadi. Apa yang terjadi? Untung masih ada kiper dan ini benar-benar suatu hal yang buruk sekali yang dipertontonkan oleh SSJ Kota Bogor. Bermain kotak-katik di dalam kotak penalti sendiri sehingga memberikan peluang untuk SSB Garuda untuk mencetak gol berikutnya. Tetapi Dewi Fortuna masih mendukung di SSJ Kota Bogor. Langsung ke depan tadi Fauzan kepada Fahri, langsung kepada Nabil duel dia sendiri dan lepas bola dari Nabil tadi sehingga lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Langsung cepat kembali lemparan ke dalam oleh nomor 10 dan terlihat Nabil sepertinya kesakitan. Itu hanya berjalan saja Nabil. Kita lihat Nabil coba press, dia kuasai bola Nabil langsung dan handsball. Ya, tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor akan diambil oleh Fauzan. Fauzan langsung tendangan ke depan kepada siapa? Maksudnya sayang sekali ada Razik di sana mencoba press. Sayang umpan yang sangat jauh sekali sehingga sulit untuk direbut oleh Razik tadi, sehingga peluang SSJ Kota Bogor hilang kembali. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper tadi kepada back, build up pemain dari SSB Garuda melalui sayap kirinya. Overlap pemain belakang atau back kiri dari SSB Garuda. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Serangan bisa dihalau kembali tadi sehingga pelanggaran ternyata dari SSB Garuda sehingga tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor oleh Fauzan. Langsung ke tengah kepada Nabil kontrol bola, umpan tadi Nabil kepada siapa? Ada Razik mengocek satu orang. Sayang sekali masih ada dua back lagi di sana. Bagaimana ini SSJ Kota Bogor belum ada support antar pemain, masih banyak yang berjalan. Kita lihat langsung saja Nabil kuasai bola, gak terjatuh. Nabil berharap untuk pelanggaran tetapi tidak pelanggaran menurut wasit kita. Play on terus berjalan di sebelah kiri sehingga lemparan ke dalam kembali untuk SSB Garuda. Adu body nomor 35 dengan Fahri tadi sehingga lemparan ke dalam kembali untuk SSJ Kota Bogor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Razik maksudnya, tetapi Razik sudah dikepung oleh dua pemain dari SSB Garuda. Luar biasa sekali. Nabil mencoba menguasai bola, pressure oleh Nabil. Ada Aska di sana, umpan kepada Razik cutback kepada Aska, maksudnya sayang sekali masih bisa dihalau oleh
kiper tadi, cutback dari Razik, pressure ketat dari Razik kepada back. SSB Garuda hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Sudah dilakukan. Di sana ada Nabil tadi. Di sini ada Fahri, ada Aska, tapi aduh body Aska di sana. Langsung saja umpan dari sebelah kiri, back dari SSB Garuda sudah overlap, langsung masih bisa dihalau oleh Angga. Oh, ternyata ada pergantian kiper tadi dari Fatir kepada Angga. Angga sudah melakukan tendangan kiper tadi ke depan. Ada Nabil di sana, ada Fahri di sana. Kita lihat sepertinya pelanggaran tadi, ada dorongan dari pemain SSB Garuda kepada pemain SSJ Kota Bogor sehingga tendangan bebas saja untuk SSJ Kota Bogor. Kembali sang eksekutor adalah back tangguh dari SSJ Kota Bogor, Fauzan ke depan. Sayang sekali tidak ada teman, tidak ada penyerang yang diumpan tadi, terlalu deras tendangan dari Fauzan tadi. Langsung kembali serangan cepat dari SSB Garuda, langsung saja umpan terobosan lambung cepat sekali, langsung hampir mendekati kotak penalti dari SSJ Kota Bogor, tetapi masih bisa dihalau oleh pemain belakang SSJ Kota Bogor. Bek kanan SSJ Kota Bogor berhasil mematahkan serangan tadi sehingga tendangan penjuru untuk SSB Garuda. Ya, tendangan penjuru akan dilakukan oleh pemain SSB Garuda. Sudah ada back jangkung maju ke depan, berusaha untuk menyundul sepertinya, mengambil peluang pada tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan dan hampir saja tadi tidak ada yang menjaga pemain penyerang kanan dari SSB Garuda. Dewi Fortuna kembali melindungi SSJ Kota Bogor sehingga tidak merubah skor atau tidak menambah ketinggalan dari SSJ Kota Bogor. Tendangan gawang dilakukan pada pemain tengah SSJ Kota Bogor, sudah kembali dikuasai oleh pemain SSB Garuda. Build up yang bagus sekali serangan dari SSB Garuda ini, permainannya simple, luar biasa, mengurung pemain SSJ Kota Bogor. Sudah hampir 15 menit pertandingan ini berjalan, skor masih 0-1, tertinggal SSJ Kota Bogor dari SSB Garuda. Dan kita lihat serangan kembali dari sisi kanan SSJ Kota Bogor. Kotak-katik satu pemain bisa dihalau oleh pemain SSJ Kota Bogor. Kembali adu body dan lemparan ke dalam saja untuk SSJ Kota Bogor. Kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke tengah, tetapi ada Razik di sana mencoba membantu menjemput bola jauh sekali. Ada Rido di sana bertahan. Kembali ada Aska, sehingga lemparan ke dalam untuk SSB Garuda. Apa yang terjadi ketika digocek tetapi mereka hanya menonton saja para pemain SSJ Kota Bogor? Di mana semangatnya dalam bermain? Kita lihat press bagus oleh Razik tadi, dibantu oleh Aska. Kembali duel di lapangan tengah. Sampai saat ini belum ada passing-passing yang terukur yang bagus untuk mengalirkan bola ke depan. Masih bisa dihalau terus oleh pemain SSB Garuda. Sepertinya ini akan bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelatih SSJ Kota Bogor, agar anak-anaknya bisa bermain lebih simpel, lebih tenang, dan memberikan passing yang terukur dan akurat. Lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Sampai saat ini permainan dari SSJ Kota Bogor sangat mudah dibaca oleh para pemain SSB Garuda. Tetapi kita lihat semangat juang dari para pemain SSJ Kota Bogor patut kita acungi jempol, walaupun
penuh dengan tekanan dari pemain SSB Garuda, tetapi mereka tetap berjuang. Razik sprint, duel dia melewati satu pemain, sayang sekali masih ada pemain belakang lain. Langsung tadi Aska ke depan kepada Razik dan di body saja. Lepas bola dari Razik tadi mudah ditangkap oleh kiper. Kita lihat inilah yang perlukan juga, daya juang ditambah kecerdasan, ketenangan dalam permainan, bermain simple dan bisa menguasai pertandingan. Benar-benar dibunuh dan serangan cepat tadi dari SSB Garuda hampir saja membobol gawang SSC Kota Bogor, tetapi masih beberapa sentimeter dari gawang SSC Kota Bogor. Kembali langsung permainannya terbaca oleh para pemain belakang SSB Garuda. Kembali serangan dari sayap kiri bisa dikuasai oleh Haikal di sana. Haikal kontrol bola, umpan kepada Razik. Razik kontrol bola, umpan kepada Nabil. Nabil sprint, dia sayang sekali apa yang terjadi pada Nabil. Sepertinya sudah tidak mampu untuk berlari Nabil pada pertandingan hari ini. Terlihat dia banyak berjalan. Apakah cedera atau apa yang terjadi? Kita lihat serangan kembali, ada Aska di sana. Harusnya di sana posisi Nabil. Nabil telah kembali kepada posisinya tetapi banyak berjalan. Kita lihat, oh, lapangan tengah kembali. Kita lihat umpan langsung ke sayap kiri dari pemain belakang SSB Garuda, mencoba mengobrak-abrik sisi kanan dari SSC Kota Bogor. Dipindahkan kembali aliran bola yang sangat cepat. Transisi dari SSB Garuda ini patut kita acungi jempol dari sisi kiri ke sisi kanan sehingga terjadi pelanggaran untuk SSB Garuda. Tendangan bebas akan segera dilakukan. Apa yang akan terjadi? Apakah ini bisa merubah skor atau tidak? Atau Dewi Fortuna masih mendukung SSC Kota Bogor? Tendangan bebas SSB Garuda sudah dilakukan dan gol untuk SSB Garuda. Ternyata Dewi Fortuna tidak berpihak kembali kepada SSC Kota Bogor sehingga tadi bisa lolos dari sela kaki kiper kita Angga, sehingga skor sekarang menjadi 0-2 untuk SSB Garuda. Kita lihat makin tertunduk pemain SSC Kota Bogor dan semakin semangat para pemain SSB Garuda. Pertandingan persahabatan ini benar-benar akan dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi untuk pelatih SSC Kota Bogor untuk memperbaiki permainan dari anak-anak SSC Kota Bogor dan membuat anak-anak SSC Kota Bogor semakin semangat dalam latihan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik kembali untuk para pemain SSC Kota Bogor 2008. Kita kembali ke tengah lapangan, kita lihat kembali SSB Garuda mengobrak-abrik lini tengah dari SSC Kota Bogor. Sepertinya di sini tidak terlihat lini tengah. Kembali Razik kontrol bawah sendiri, the sprint dari sayap kiri tetapi dihalau satu pemain dan di body tadi masih bisa direbut oleh Razik. Razik kepada Nabil, Nabil ke depan kepada Aska. Aska tadi kontrol bola, sayang sekali apa yang terjadi, masih bisa dikuasai oleh back sehingga tendangan gawang saja untuk SSB Garuda. Pressure ketat, bagus sekali dipertontonkan pemain SSJ Kota Bogor. Ini yang kita perlukan, yaitu pressure dari awal, tidak banyak bermain di dalam kotak penalti sendiri. Pressure terus, semangat luar biasa. Walau tertinggal 0-2, pemain SSJ Kota Bogor masih semangat dalam menyerang maupun bertahan. Kembali SSB Garuda melewati satu back dan hampir saja tadi gol. Merubah skor menjadi 0-3. Serangan balik yang cepat sekali dari pemain SSB Garuda tadi. Tidak ada yang menjaga dari sayap atau back kanan dari SSC Kota Bogor tadi sehingga skor menjadi 3-0. Cepat sekali gol kedua dan ketiga ini berjarak hanya 2 menit saja. Kembali kita lihat tadi Nabil hanya menonton saja, berjalan kaki. Banyak pemain dari SSC Kota Bogor di sini berjalan kaki, tidak berlari, membantu pressure. Ini menjadi bahan evaluasi
kepada pelatih untuk buat kita semakin semangat dalam bermain sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan atau olahraga yang sangat membutuhkan fisik yang prima, membutuhkan sprint, membutuhkan lari, jogging, sehingga harus dilatih juga fisik dari para pemain dan ketenangan emosi maupun kecerdasan dalam bermain sepak bola. Tetapi ini masih berproses, yaitu sekolah, sehingga masih proses pembelajaran. Akan banyak yang kita dapatkan di sini. Kembali bagus sekali umpan dari Aska tadi kepada Nabil, tetapi masih mudah dihalau oleh pemain belakang SSB Garuda. Kita lihat kembali dari sisi kiri pemain SSJ Kota Bogor dijadikan ladang serangan oleh pemain SSB Garuda. Ada Aska di sana, ada Nabil dilewati tadi. Langsung cepat serangan dari sisi kiri SSJ Kota Bogor. Kembali lihat pemain SSJ Kota Bogor banyak yang menunduk. Mental juga kita perlukan di sini, mental sebagai pemenang. Kembali SSJ Kota Bogor dikepung oleh SSB Garuda. Mental sebagai pemenang sangat diperlukan dalam bermain sepak bola. Berapapun skor yang terjadi, kita tetap harus semangat dalam bermain, dalam menyerang. Karena jiwa yang positif akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Kembali ke tengah lapangan. Masih pemain SSB Garuda melewati dua pemain dari SSB Kota Bogor, dikuasai tadi oleh pemain SSB Garuda, sehingga menjadi masih dikuasai oleh pemain SSJ Kota Bogor. Ternyata ada Haikal sana, sprint ke depan kepada Razik. Maksudnya Razik coba, tapi kipernya keluar dari gawangnya sehingga mengamankan gawang dari SSB Garuda. Kembali pemain SSB Garuda kotak-atik penuh dengan ketenangan dalam bermain saat ini. Unggul 3-0 membuat mereka semakin percaya diri, semakin tenang dalam menguasai bola. Tetapi kita lihat di sana Razik membantu press, lakukan pressure kepada pemain belakang, tetapi kita tidak melihat, belum ada peran dari pemain tengah dari SSJ Kota Bogor di sini yang melakukan pressure ketat. Langsung cepat dari sisi kanan SSJ Kota Bogor, kembali serangan dimulai. Kembali serangan dari sayap kanan, umpan langsung tadi hampir saja menjadi gol, tetapi masih melambung di atas gawang SSJ Kota Bogor. Skor tidak berubah, tetap 0-3. 0-3 tertinggal SSJ Kota Bogor. Langsung bola ke depan kepada Razik. Razik kepada siapa dia? Kontrol bola bagus, dikuasai oleh Razik. Satu pemain, dua pemain dilewati kepada Nabil dan Nabil kontrol bola kepada Algi. Algi umpan kepada Razik. 1-2 maksudnya, tetapi bisa dibaca oleh pemain SSB Garuda sehingga langsung serangan balik oleh pemain SSB Garuda. Dua pemain dilewati, masih ada Fauzan di sana. Fauzan kontrol bola, terjatuh Fauzan. Ada genangan air di sana tadi menghambat serangan dari sayap kiri. Langsung cutback, dan apa yang terjadi? Hampir saja masih bisa dihalau oleh kiper Angga. Hampir saja tadi gol untuk SSB Garuda. Kembali langsung saja ke depan dari Angga. Kita lihat pemain SSJ Kota Bogor terlihat tarik menarik tadi nomor 5. Tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor. Sudah dilakukan tendangan bebas cepat, dan gol. Tidak disangka, tidak diduga. Kesalahan dari kiper SSB Garuda merubah skor menjadi 1-3 untuk SSJ Kota Bogor. Gol jarak jauh dari Fauzan tadi. Luar biasa, semakin membakar semangat dari pemain SSJ Kota Bogor. Tetapi kita lihat pemain SSB Garuda mencoba mengobrak-abrik kembali.
permainan tetap dikuasai oleh SSB Garuda pada babak pertama ini. Terlihat ada beberapa pergantian pemain tadi. Erlangga masuk, Algi pun masuk tadi menggantikan para pemain SSJ Kota Bogor. Serangan cepat tadi. Oh, bola dilepas saja oleh kiper, sayang sekali. Seandainya tadi bola ditangkap bisa menjadi serangan balik yang cepat, sehingga hanya tendangan gawang saja untuk SSJ Kota Bogor. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Fauzan. Sudah dilakukan, langsung ke tengah, ada Erlangga di sana atau si Bubung panggilannya. Kepada kuasai bola dia, tetapi masih bisa dihalau. Algi pressure, dilewati Algi, di sana ada si Farad menguasai bola. Algi coba membawa sendiri, bola direbut kembali dari kuasa kotak kontrol bola Algi. Sayang sekali keputusan tidak tepat dari Algi tadi, sehingga memberikan peluang untuk pemain SSB Garuda menambah skor atau merubah skor menjadi 4-1, tetapi masih bisa dihalau oleh kiper. Sepertinya di sini telah terjadi perubahan posisi di mana Erlangga mengambil posisi sebagai seorang striker dan Razik mundur menjadi pemain atau gelandang tengah. Kita lihat untuk mencoba menguasai lini tengah ini adalah usaha untuk perbaikan atau usaha untuk menguasai lapangan tengah yang dari tadi dikuasai oleh para pemain SSB Garuda. Tendangan gawang untuk SSJ Kota Bogor, langsung ke tengah kepada Erlangga, tetapi Erlangga dipres oleh dua pemain belakang SSB Garuda. Kotak-atik di tengah, masih duel di lapangan tengah langsung tadi. Masih ada pemain SSJ Kota Bogor kepada pemain SSB Kota Bogor itu tadi, tapi masih bisa dihalau oleh para pemain SSB Garuda. SSB Garuda mencoba tetap menguasai lapangan tengah, karena dalam permainan sepak bola kali ini, siapa yang bisa menguasai lapangan tengah maka dia bisa menguasai permainan sepak bola. Kita lihat serangan dari sayap kiri dari pemain SSB Garuda. Sprint cepat tadi melewati dua pemain dari SSJ Kota Bogor sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk SSB Garuda. Kita lihat apa yang terjadi di menjelang akhir babak pertama ini. Apakah ini akan merubah skor menjadi 1-4? Kita lihat saja tendangan penjuru ini. Segera dilakukan dan sudah dilakukan, dan masih bisa dihalau oleh kiper SSJ Kota Bogor. Dan menjelang akhir ini langsung ke tengah dan berakhir sudah pertandingan babak pertama tadi. Sekarang kita memasuki babak kedua. Ya, kick off sudah dilakukan pada babak kedua ini. Terjadi beberapa pergantian dari kedua SSB, yaitu SSJ Kota Bogor maupun SSB Garuda. Skor tetap belum berubah 1-3 dengan keunggulan dari SSB Garuda Bogor. Masih serangan dilakukan oleh para pemain SSB Garuda. Terjadi pergantian kiper kembali di SSJ Kota Bogor, yaitu Fatir masuk menggantikan Angga tadi. Langsung serangan cepat di sisi kanan, pressure ketat, langsung dikuasai, masih bisa dihalau, terlepas tadi sepatu dari pemain SSB Garuda. Lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Ternyata tendangan bebas tadi, pelanggaran sepertinya atau handsball.
Sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Erlangga maksud saya. Oh, luar biasa petikan bola di atas langit oleh kiper SSB Garuda tadi, menggagalkan peluang dari SSC Kota Bogor. Terlihat pada awal babak kedua ini SSJ Kota Bogor sudah merubah pola permainan dengan berusaha untuk menguasai lapangan tengah, berusaha menyerang terus dari pemain SSJ Kota Bogor. Duel ketat di lapangan tengah kotak-katik, ada Nazril di sana, sang jenderal lapangan tengah, kontrol dia, tetap menguasai bola. Ada Fahri di sana, dibayang-bayangi saja oleh Fahri. Ada Nazril di situ, coba pressure luar biasa. Pada babak kedua ini pressure dari pemain SSC Kota Bogor lebih kuat, lebih bersemangat, sehingga sepertinya para pemain SSB Garuda sedikit kesulitan dalam menguasai pertandingan hari ini. Masih duel yang cukup imbang di lapangan tengah. Kembali kita lihat sayap kanan, ada Nazmu di sana, back sebagai back kiri SSJ Kota Bogor. Ada Fahri kepada Nazril, kepada Erlangga, masih dikuasai oleh Nazril, kotak-katik Nazril kepada Erlangga, umpan dia. Erlangga mencoba melewati pemain, ada dua pemain di sana. Ada Fahri tadi mencoba memindahkan bola ke sayap kanan dari SSJ Kota Bogor. Fauzan menguasai bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk SSB Garuda. Ya, lemparan ke dalam oleh pemain SSB Garuda sudah dilakukan serangan cepat oleh nomor 38 dan hanya dilepas saja sehingga menjadi tendangan penjuru. Cepat dilakukan dari sisi kanan SSJ Kota Bogor, tapi ada Fahri di sana, ada Nazril langsung ke depan, umpan kepada Erlangga, tetapi tidak ada yang menyambut umpan dari Nazril tadi. Erlangga kontrol bola, dilewati satu pemain, tetapi dipres body tadi, sehingga lepas kontrol dari Erlangga. Serangan dari SSJ Kota Bogor semakin bervariasi pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 1-3 dari SSB Garuda. Kita lihat para pemain SSJ Kota Bogor berusaha untuk membongkar lini pertahanan dari SSB Garuda. Serangan cepat tadi dari sisi kiri SSJ Kota Bogor, tetapi kontrol yang kurang baik dari pemain SSB Garuda hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Sudah dilakukan cepat, tapi masih bisa dihalau oleh pemain belakang SSB Garuda. Kembali Nazmu kontrol bola, dilewati satu pemain oleh Nazmu. Umpan, sayang sekali umpannya tadi bisa dihalau oleh pemain tengah. Nazril kontrol bola, tenang sekali Nazril, umpan kepada Algi, maksudnya sayang sekali. Kembali Erlangga ke depan kepada Algi. Algi kontrol bola, cutback dia kepada Erlangga, tetapi permainan 1-2 yang gagal bisa dibaca oleh para pemain SSB Garuda. Ada Fauzan menyerang ke depan dia kepada Algi, umpan Algi kontrol bola, hampir saja dilewati dua pemain. Terjadi tabrakan tadi, tidak pelanggaran, play on. Tetap semangat, tetap sportif dalam permainan persahabatan hari ini, sehingga hanya tendangan gawang saja untuk SSB Garuda. Cepat dilakukan build up dia, kembali dikuasai oleh para pemain SSJ Kota Bogor. Berusaha Erlangga di sana sendirian, dilewati, ada Nazrul belum bola, ada Fahri di sana, dilewati Fahri oleh pemain nomor 38 maksud kami. Cepat serangan dari pemain SSB Garuda, tetapi ada kiper kita Fatir, tenang dia melempar bola ke depan tadi. Duel di lini tengah, Fahri kepada Erlangga, luar biasa visi dari Fahri ini. Sayang sekali ada Nazril sana. Sepertinya kubangan air menghalangi pergerakan dari Nazril, terjatuh Nazril tadi, sehingga menjadi tendangan penjuru saja untuk
SSJ Kota Bogor. Kita langsung dilakukan oleh Erlangga, tadi tendangan penjuru dilakukan cepat, sayang sekali menghasilkan lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor. Dalam permainan sepak bola, komunikasi yang baik antar sesama tim sangat diperlukan untuk saling mensupport, saling mendukung, tidak saling menyalahkan, berkomentar yang baik, sehingga memberikan ketenangan dalam bermain sepak bola. Karena walaupun pemain profesional pun kadang bisa melakukan kesalahan dalam permainan sepak bola ini, sepak bola membutuhkan fisik yang sangat kuat. Ketika fisik kita lemah, rasa stres itu akan mudah muncul. Kita lihat bola masih dikuasai oleh pemain SSJ Kota Bogor. Fahri melakukan lemparan ke dalam kepada Algi, maksudnya di sana ada Dika kepada siapa, umpannya kepada Erlangga, ternyata padahal ada Razik di sana. Erlangga kuasai bola, satu pemain, dua pemain dilewati, Dika kembali kontrol bola, dikuasai oleh pemain SSB Garuda. Serangan balik cepat, terobosan dilakukan dari strikernya. Tendangan spekulasi dari passing yang luar biasa dari pemain SSB Garuda, jauh dari gawang SSJ Kota Bogor, sehingga tendangan gawang saja untuk SSJ Kota Bogor akan dilakukan oleh Ojan. Ya, serangan cepat dari SSJ Kota Bogor. Tadi Algi bawa bola tapi mudah saja dipatahkan oleh pemain belakang dari SSB Garuda, menjadi tendangan penjuru untuk SSJ Kota Bogor. Apakah ini bisa berhasil memperkecil keadaan untuk menjadikan skor 2-3, tetapi masih bisa dihalau oleh pemain belakang dan ditangkap oleh kiper tadi. Peluang dari SSJ Kota Bogor hilang begitu saja. Serangan cepat dari SSB Garuda, kembali perang di lini tengah antara SSB Garuda maupun SSJ Kota Bogor masih berlanjut terus. SSB Garuda mencoba melakukan umpan terobosan, ada adu body antara back SSJ Kota Bogor melawan sayap lincah dari SSB Garuda. Kembali Algi kotak-atik melawan dua pemain. Algi tadi sprint, Algi lewat miris sisi kanan, tetapi bisa diumpan kepada Algi, umpan kepada Erlangga. Tarzaki di sana. Kontrol yang baik sekali dari Erlangga menguasai permainan. Masih bisa dihalau kembali oleh pemain belakang SSB Garuda. Dan ternyata hanya menjadi pelanggaran, sehingga tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor diambil langsung oleh Nadri Sud. Sayang sekali masih jauh dari sasaran. Cepat tadi SSB Garuda melakukan serangan dari sisi kiri. Kotak-atik nomor 38 mencoba melewati Fahri, dibayangi terus oleh Fahri dan perang kembali di lini tengah. Fahri di sana, umpan pada Algi, maksudnya sayang sekali umpannya itu tidak tepat. Kembali Fahri memotong bola dan sepertinya cedera Fahri. Apa yang terjadi? Serangan cepat dari Fauzan di sana mencoba menghalang dengan body yang besar itu dan berhasil dikontrol oleh Fauzan. Langsung dipres oleh dua orang. Umpan ke depan tetapi Fahri cedera di sana, terlihat di pinggir lapangan. Dan sementara ini Fahri diganti oleh Rizky untuk mengisi posisi back kanan dari SSB Kota Bogor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain SSB Garuda, langsung ke depan ada Algi di sana. Sedangkan di pinggir lapangan kita lihat Fahri sedang dalam perawatan cedera kakinya, semoga tidak menjadi cedera yang berkepanjangan. Kita kembali ke dalam lapangan. Saat ini ada lemparan ke dalam untuk SSJ Kota Bogor, dilakukan oleh Algi tadi, kembali patah. Serangan langsung dari SSB Garuda, terobosan langsung baik sekali nomor 38, ada Fauzan di sana, back menghalangi, mematahkan serangan atau irisan dari sisi
kanan SSJ Kota Bogor. Luar biasa sekali penampilan back dari SSJ Kota Bogor bernama Fauzan hari ini. Benar-benar militan, benar-benar menjadi tembok yang kokoh bagi SSJ Kota Bogor. Kembali serangan dibangun oleh para pemain SSB Garuda, masih bisa dipatahkan di kaki Miski dan Dika tadi. Disundul saja bola oleh Fauzan, terjatuh Dika, mencoba melewati pemain tadi kembali dan ternyata offside. Kembali Fauzan melakukan umpan kepada Razik. Razik kontrol bola, dorong bola dia kepada Erlangga ke tengah, kepada Fari, kepada Nazmu, masih kepada Zaki maksudnya, tetapi masih bisa dihalau saja. Umpan terobosan dari Fahri tadi. Kita lihat mencoba kotak-katik sendiri, ada Rido masuk menggantikan Algi sepertinya. Terlihat ada Fahri di tengah, ada Nazril, ada Dika. Nazril kontrol bola langsung kepada Zaki, maksudnya Zaki terjatuh. Erlangga, Zaki coba sprint sendiri sehingga lemparan ke dalam saja untuk SSJ Kota Bogor. Kita lihat sudah semakin merangsek ke depan para pemain SSJ Kota Bogor, berusaha memperkecil keadaan. Kita lihat Erlangga menguasai bola kepada Rido kembali press dia, tetapi out saja, menjadi lemparan ke dalam untuk SSB Garuda. Ada duel Miski tadi, tertinggal Miski, sprint dari sayap kiri, tetapi masih bisa dikejar kembali oleh Miski, dibuang saja oleh Dika tadi. Razik kontrol bola, langsung umpan ke depan kepada Zaki, sayang sekali masih bisa dihalau oleh para pemain SSB Garuda umpan dari Razik tadi. Tetapi cukup berimbang pada lini tengah di pertandingan babak kedua ini. Belum ada serangan yang berarti dari SSB Garuda maupun SSJ Kota Bogor pada pertandingan kali ini. Dan ternyata pelanggaran sehingga tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor sudah dilakukan langsung tadi dan dengan mudah dipetik oleh kiper tadi, tetapi tangkapannya lepas sehingga menjadi tendangan penjuru untuk SSJ Kota Bogor. Tendangan penjuru akan segera dilakukan, sudah dilakukan, disundul tadi, sayang tidak sampai sundulannya tadi. Kembali serangan cepat, bola masih dikuasai oleh para pemain SSJ Kota Bogor. Miski umpan cutback ke tengah, tadi kotak-katik, sayang sekali harusnya diumpan saja tadi kepada Razik, tetapi malah pemain tengahnya menggocek sendiri hingga lepas peluang tadi. Kembali Fauzan, langsung umpan ke depan, ada Rido kepada Erlangga shoot, sayang sekali mudah dihalau, ditangkap oleh kiper SSB Garuda sendiri. Pemain belakang SSB Garuda tadi mencoba menerobos dari sisi kiri, tetapi sudah dihalau. Kembali pertarungan di lini tengah. Berkali-kali SSB Kota Bogor berusaha untuk membongkar pertahanan SSB Garuda, tetapi sampai saat ini masih tembok SSB Garuda kokoh. Walaupun sudah ditembak berkali-kali oleh para pemain SSJ Kota Bogor, kiper dari SSB Garuda masih sangat sanggup menangkap, menghalau, dan hindari atau menyelamatkan gawang dari SSB Garuda. Sampai saat ini skor masih 1-3 untuk keunggulan SSB Garuda. Sliding yang bagus sekali dari Nazmu tadi, merebut bola bersih, clearance-nya langsung Erlangga sprint sendiri dia di sisi kiri dari SSJ Kota Bogor. Oh, sayang sekali, lari sprint yang luar biasa tidak diimbangi dengan passing yang ciamik hingga gagal serangan dari
SSJ Kota Bogor tadi kontrol bola Nazril tetapi masih jadi halau. Ada Fauzan membuang bola kepada Ridho. Ridho kontrol bola kuasai, bagus sekali Ridho. Serangan masih bertubi-tubi di lini tengah. Pertarungan masih cukup imbang sampai saat ini. Belum ada skor yang bertambah. Oh, apa yang terjadi tadi? Sepertinya ada miskomunikasi antara SSB Garuda maupun SSJ Kota Bogor, tetapi permainan tetap berlanjut di lini tengah. Dan kita lihat Razik sudah diganti karena cedera, sepertinya kram kakinya. Hingga sudah ada 2 orang yang cedera dari SSJ Kota Bogor. Masuk Haikal. Oh, serangan cepat dari sisi kanan tetapi mudah saja dihalau oleh Fauzan. Masih selamat gawang SSJ Kota Bogor. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Fauzan, sudah dilakukan dengan cepat langsung ke depan. Ada Nafmu di sana berdua dengan Fauzan. Tendangan tembakan langsung dari SSB Garuda masih mudah dihalau oleh Fatir. Fatir kuasai bola, langsung tendang ke depan kepada siapa maksudnya tadi. Ada miskomunikasi kembali. SSB Garuda melakukan serangan. Terobosan yang baik sekali tetapi sayang kontrol yang kurang baik dari para pemain SSB Garuda sehingga gagal serangan tadi. Kembali di lini tengah dihalau oleh Haikal. Ada Nazril dari kontrol bola tetapi ini bisa dipres oleh para pemain SSB Garuda sehingga skor masih belum berubah 3-1 untuk keunggulan SSB Garuda. Pertandingan akan segera berakhir. Serangan masih dibangun oleh para pemain SSJ, berusaha untuk membongkar pertahanan SSB Garuda dari sisi kiri tadi tetapi masih bisa dihalau. Dan apa yang terjadi tadi, sepertinya ada handsball dari para pemain SSJ maksud saya, sehingga menjadi tendangan bebas untuk SSB Garuda. Sudah dilakukan tetapi masih jauh dari gawang SSJ Kota Bogor. Pertandingan akan segera berakhir sekitar beberapa menit lagi. Langsung tadi Fatir ke depan, ada Miski di sana kontrol bola, langsung passing dia kepada Erlangga. Langsung saja dari sisi kiri SSJ Kota Bogor, Algi ternyata membawa bola, di haldown saja pergerakan dari Algi tadi. Masih berlanjut terus pertandingan hingga akhir. Masih kita lihat semangat dari pemain SSJ Kota Bogor mengejar ketertinggalan pada pertandingan ini. Patut kita acungi jempol dan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua tim dalam hal sportivitas dalam bermain dalam pertandingan persahabatan ini. Kembali kepada lapangan, ke tengah lapangan, kita lihat pertarungan masih cukup imbang di lini tengah. Kembali Haikal menguasai bola, umpan kepada Ridho tetapi tidak terkejar tadi bolanya. Ada Miski di sana, pelanggaran. Miski memeluk pemain sayap dari SSB Garuda. Kita lihat sehingga tendangan bebas saja untuk SSB Garuda. Apakah ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain SSB Garuda untuk menambah keunggulan? Haikal kontrol bola, duel dia dengan para pemain SSB Garuda, masih bisa dikuasai oleh pemain SSJ Kota Bogor. 1-2 Haikal tadi tapi ada handsball oleh pemain SSB Garuda sehingga menjadi tendangan bebas untuk SSJ Kota Bogor. Kita lihat siapakah yang akan melakukan tendangan bebas hari ini. Ternyata Fauzan
dan akan melakukan tendangan bebas langsung saja ke arah gawang dan sedikit lagi peluang. Oh, hampir, masih bisa dihalau tadi peluang untuk SSJ Kota Bogor, sehingga hilang sudah peluang tadi. Hanya tendangan gawang saja untuk SSB Garuda. Ya, pergantian pemain tadi, Fahri yang cedera masuk menggantikan Miski pada 3 menit akhir ini. Kembali peluang dari SSJ Kota Bogor masih bisa dihalau tadi, sehingga tendangan penjuru untuk SSJ Kota Bogor. Sepertinya ini adalah tendangan penjuru terakhir pada pertandingan kali ini. Apakah bisa membuahkan gol untuk SSJ Kota Bogor atau tidak? Kita lihat saja di sana. Sepertinya Erlangga akan mengambil tendangan pojok ini. Kita lihat, sudah dilakukan dengan cepat dan gol untuk SSJ Kota Bogor. Terlihat Algi mencetak gol di luar dugaan. Skor berubah menjadi 2-3. Luar biasa pada pertandingan kali ini. Kick off kembali dan ternyata selesai sudah pertandingan persahabatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalam.